Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast SMK Bina Tunas Bakti Juwana bersama saya Faradianti Ayu Wardani. Baik, kali ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Sigit Purnomo SPD MPD. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Farah. Nih, Bapak Sigit Purnomo ini sebagai koordinator program dan kerjasama BBPP MPV. BBPP MPV Seni dan Budaya. Seni dan Budaya. Ya. Oke Pak, kalau boleh tahu kepanjangannya itu apa Pak? Kok panjang sekali ingatannya. Ya ini Mbak, jadi lembaga saya itu ditakdirkan namanya sulit ya. Tapi semoga dari sisi program lancar. Jadi BBPP MPV Seni dan Budaya itu Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya. Itu merupakan UPT atau unit pelaksana teknis yang ada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berkedudukan di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Iya. Berarti Bapak Sigit ini datang dari Jogja. Betul, dari Jogja. Ya, ngomong-ngomong datang dari Jogja ke Pati ini dalam rangka apa Pak? Ini dalam rangka kegiatan sosialisasi, kegiatan tracer study atau penelusuran tamatan SMK. Dari kegiatan tracer study itu, kalau secara definisinya Pak itu apa Pak? Itu kan garis besar dari bahasa Inggris. Jadi tracer study itu pada secara maknanya itu ya adalah survei terukur terhadap alumni pendidikan vokasi, baik itu SMK, kemudian perguruan tinggi vokasi, maupun dari lembaga kursus dan pelatihan. Jadi yang mengadakan tracer study ini tidak hanya SMK, tapi ada perguruan tinggi vokasi dan juga lembaga kursus dan pelatihan untuk mengukur dampak pelaksanaan program pendidikan. Apakah alumni dari pendidikan vokasi itu bekerja, ataukah melanjutkan sekolah, ataukah berwirausaha, ataukah masih dalam posisi mencari pekerjaan. Iya Pak, ini kan kalau kita kaitkan ya Pak dengan kondisi saat ini. Sebelumnya kan 2 tahun yang lalu kan pandemi, masa pandemi. Betul. Terus baru 1 semester ini kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan secara luring. Nah, untuk presentase siswa yang lulus dari SMK maupun dari perguruan tinggi itu yang bekerja itu berapa persen Pak? Yang kuliah maupun yang berwirausaha? Nah justru itu yang sekarang baru kita cari Mbak. Jadi justru tracer study itu untuk mendapatkan data seperti yang Mbak Farah tanyakan tadi. Jadi untuk melihat alumni dari pendidikan vokasi itu apakah bekerja, melanjutkan studi, atau berwirausaha, atau masih mencari pekerjaan. Nah itu baru dilakukan, walaupun dulu sudah dilakukan tapi waktu dulu itu dilakukan secara masing-masing satuan pendidikan. Nah ini secara nasional Kemdikbud melakukan atau mencanangkan program tracer study untuk mendapatkan data secara nasional. Nanti dari hasil tracer study itu kan kita akan mendapatkan data. Data itu sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan peningkatan mutu pendidikan vokasi di masa berikutnya gitu Mbak. Ya berarti ini bisa dikatakan ini program baru ya Pak dari pemerintah? Sebenarnya tidak baru sekali, tidak baru sama sekali. Dulu juga sudah ada, tetapi ini disempurnakan dan saat ini untuk tahun 2022 ini memang ditekankan betul pada satuan pendidikan vokasi untuk melaksanakan tracer study. Selain tujuannya untuk mengetahui presentase dari yang bekerja, yang kuliah dan yang berwirausaha itu, selain itu untuk apa Pak tujuannya? Nah itu tujuan yang datanya mungkin kuantitatif ya kalau persentase. Nah secara kualitatif sebenarnya kita pengen mengetahui tentang keberhasilan penyelenggaraan proses pendidikan. Proses pendidikan namanya SMK, kita konteksnya sekarang SMK ya, yang PTV sama LKP sementara kita keep dulu ya. Yang SMK namanya SMK itu kan sekolah yang mencetak calon tenaga kerja. Nah kita akan mengukur benar nggak ini sih anak-anak setelah lulus ini bekerja atau tidak itu.
Nah, artinya nanti dari data itu kan kita bisa mendapatkan beberapa umpan balik. Karena di dalam tracer study ini tidak sekedar mengetahui anak kerja, kuliah, atau wirausaha, tidak. Tapi juga kita mencari masukan dari anak-anak kita yang sudah lulus tadi terkait dengan proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Maka di tracer tadi anak-anak nanti akan ditanya tuh Mbak, ditanya bagaimana dulu gurunya mengajar, bagaimana peralatan praktek yang ada di sekolah, bagaimana lingkungan sekolahnya, terus dulu masuk sekolah SMK itu karena apa. Itu feedback untuk sekolah. Selain itu ada juga feedback untuk sekolah yang lain. Misalkan setelah kalau dia misalnya bekerja, itu digaji berapa, kerjanya di mana, terus kemudian dari sisi dari sisi keselarasan antara kompetensi yang diajarkan di sekolah dengan di dunia kerja itu cocok atau tidak. Itu. Berarti sama-sama diuntungkan, pihak sekolah juga mengetahui ini kira penilaian siswa terhadap lulusan itu bagaimana, itu juga diuntungkan ya Pak, karena dapat memberikan Pak perkembangan nanti kualitas mungkin dari gurunya, dari sarana prasarana dan yang ada di dalam sekolahnya. Iya. Dan tambah satu lagi Mbak, jadi tracer tadi itu yang mengisi tidak hanya alumni, tapi termasuk dunia kerja atau dunia industri. Itu juga akan memberikan informasi yang sangat penting untuk kita, untuk pemerintah maupun satuan pendidikan. Itu penting karena satuan pendidikan akan mendapatkan data. Misalnya dari Dudi itu akan memberikan masukan sebenarnya kebutuhan kompetensi di Dudi itu apa saja. Kemudian bagaimana performa anak-anak kita yang kerja di Dudi tersebut, baik dari sikapnya, hard skill-nya maupun karakteristiknya. Itu nanti akan kita dapatkan umpan balik itu dari industri. Nah, itu akan menjadi sumber informasi untuk kita melakukan perbaikan program di masa berikutnya. Oh iya Pak. Saya mau tanya Pak, ini kan kita konteksnya SMK. Nah, betul. Dari data-data sebelumnya itu apakah peminat siswa yang sudah lulus itu untuk bekerja itu menurun atau naik Pak? Soalnya kan kebanyakan kan kerja, tapi sekarang itu juga ada yang kuliah. Nah, itu gimana Pak? Sebelum saya menjawab itu, mungkin saya sampaikan satu fakta data yang ada ya. Kita sering mendengarkan data yang kalau kita dengar itu nggak nyaman Mbak. Karena dikatakan berdasarkan data Biro Pusat Statistik itu alumni SMK itu katanya penyumbang angka pengangguran tertinggi itu. Kan nggak enak itu kita dengar ya. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Farah tadi, bagaimana minat lulusan SMK ya setelah mereka tamat itu apakah bekerja lebih tinggi ataukah banyak melanjutkan, yaitu kebanyakan anak-anak SMK yang masih banyak yang bekerja itu ya. Hanya saja kadang begini, definisi bekerja itu seringkali keliru. Jadi anak-anak itu mengatakan bekerja itu kalau dia ikut orang lain. Kalau bekerja sendiri itu seringkali tidak diterjemahkan sebagai bekerja. Walaupun sebenarnya dia sudah menghasilkan uang gitu ya. Nah, itu. Nah, kira-kira faktor yang menjadi pendukung itu apa Pak? Pendukung untuk yang minatnya untuk bekerja tadi loh Pak, katanya rendah. Ya. Sebenarnya bukan minatnya rendah. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang pekerjaan atau dunia kerja atau lapangan kerja itu kan faktornya banyak. Jadi kalau di Indonesia ini kan sudah terlanjur penduduknya banyak gitu ya. Kemudian lapangan kerja terbatas. Jadi kalau sudah menyangkut orang bekerja atau tidak, itu faktornya tidak sekedar minat orang itu mau bekerja atau tidak. Saya pikir kalau semua orang minatnya bekerja tinggi, tapi ketersediaan lapangan kerja, terus dua yang ini yang penting yang perlu menjadi evaluasi satuan pendidikan adalah kompetensi. Nah, kompetensi yang diberikan di sekolah itu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja yang terkini. Kebutuhan kerja yang terkini itu. Kemudian Pak, untuk kita kembali lagi ke tracer study ya Pak. Untuk mekanisme pelaksanaannya itu bagaimana Pak? Ya, ini sebenarnya tidak rumit Mbak. Jadi tracer study ini garda terdepan adalah sekolah SMK ya. Jadi SMK ini harus bisa menggerakkan alumni. Nah, untuk tracer study tahun ini dikhususkan untuk alumni tahun 2021 saja. Kenapa tahun 2022 tidak disurvei itu ya? Karena tahun 2022 itu kan belum lama lulusnya. Sehingga
belum representatif menggambarkan kondisi alumni SMK yang sebenarnya. Maka dikhususkan untuk alumni 2021 yang relatif sudah 1 tahun lebih sedikit itu ya. Nah, mekanismenya itu sekolah harus bisa menggerakkan 1 alumni. Mungkin ada beberapa cara yang bisa digunakan. Kalau dunia sekarang kan sudah dunia modern, anak-anak kita itu sudah di era di milenial itu ya. Rata-rata semua sudah punya handphone gitu ya. Saya yakin waktu sekolah, setiap kelas punya grup WA ya. Nah, ini bisa memberdayakan dulu yang wali kelasnya siapa. Itu nanti bisa menelusuri grup WA itu, kemudian disosialisasikan kepada alumninya. Itu 1. Kedua, juga menggunakan saluran teman ke teman. Karena mungkin anak-anak itu biasa gonta-ganti nomor itu ya. Nah, ini teman yang nomornya masih aktif diharapkan untuk ikut membantu. Nah, terus 1 lagi disampaikan bahwa tracer study ini penting. Walaupun manfaat secara langsung mungkin misalnya manfaat secara langsung misalnya ada alumni yang belum kerja terus ngisi tracer study dicarikan pekerjaan, tidak seperti itu. Tapi manfaatnya penting bagi alumni misalnya ini SMK BTB ini ya. Ini penting juga untuk artinya mereka ikut membantu peningkatan kualitas sekolah ini. Ya, dengan mereka ikut tracer study otomatis anak-anak alumni kita itu ikut membantu peningkatan mutu pendidikan di SMK BTB ini. Nah, terus kemudian mekanismenya sebenarnya dari Kemdikbud sudah mengembangkan semacam aplikasi, ya, nanti bisa diakses di link tracervokasi.kemdikbud.go.id. Nah, ketika diklik link itu, nanti akan muncul pilihannya dari alumni, satuan pendidikan, kemudian Dudi. Nah, kalau alumni, klik alumni saja. Setelah klik alumni, nanti dia tinggal mengisikan untuk loginnya, itu tinggal mengisikan NISN-nya atau pakai NIK. Jadi bisa NISN, tapi biasanya anak-anak kan lupa ya. Nomor induk saya dulu berapa ya? Kalau NIK kan bisa ambil KTP dilihat lagi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti dia login, nah kemudian tinggal ngisi. Ngisinya saya yakin nggak usah diajari, mereka bisa anak-anak itu karena relatif mudah karena hanya centang-centang saja, Mbak. Jadi melanjutkan ataukah bekerja ataukah sedang mencari kerjaan atau berwirausaha, nanti ada pertanyaan berikutnya lagi itu. Dan relatif pertanyaan itu saya yakin untuk anak-anak seukuran zaman sekarang itu mudah gitu. Kemudian kalau untuk Dudi agak beda sedikit karena Dudi harus mendapatkan akun. Nah, dia setelah klik link tracervokasi.kemdikbud.go.id, nanti dia klik Dudi, kemudian masukkan email aktifnya, kemudian bikin password. Nah, bikin password tidak harus sama dengan password emailnya, kemudian daftar. Nah, setelah klik daftar, dia akan mendapatkan verifikasi di emailnya. Nah, klik saja verifikasi, setelah itu nanti bisa melakukan survei. Seperti itu. Oh, berarti mudah ya Pak itu menyesuaikan. Mudah sekali. Ya. Dan nanti untuk sekolah tinggal memantau melalui akun satuan pendidikan. Memantau berapa yang sudah mengisi, berapa yang belum. Kalau sudah mengisi nanti ada gambarannya, Mbak. Berapa yang bekerja, berapa yang sekolah atau melanjutkan, berapa yang wirausaha, berapa yang masih mencari pekerjaan. Termasuk sampai gajinya di bawah UMR atau di atas UMR nanti akan ada datanya. Berarti secara detail ya Pak? Untuk Iya. Tapi mudah. Jadi artinya sangat mudah ini aplikasi ini. Seperti mengupload dokumen-dokumen seperti itu. Betul ya, sangat mudah sekali. Ya. Pak, untuk Bapak Sigit Purnomo sendiri ini itu sebagai koordinator di wilayah mana Pak? Jawa Tengah atau Jogja dan Jawa Tengah? Jadi kalau lembaga kami, kalau secara kelembagaan kami itu mendapatkan 3 wilayah Mbak. Jawa Tengah, kemudian DIY dan Bali. Jadi untuk kegiatan satu implementasi kurikulum Merdeka, kemudian kebijakan-kebijakan lain atau program-program lain yang terkait dengan kurikulum Merdeka termasuk tracer study, ini kami diberi wilayah 3 itu. Ya. Itu Bapak mulai menjadi koordinator itu sejak kapan Pak? Atau sudah lama? Ini mungkin perlu dibedakan ya. Jadi kalau saya di kantor itu sebagai koordinator sistem informasi pengembangan dan kemitraan. Itu sejak tahun 2022 awal. Jadi hampir 1 tahun ya, kurang itu. Jadi beda ya koordinator yang saya pegang peran itu sama koordinator ini beda ya. Kalau koordinator yang 3 wilayah tadi lembaga kami. Jadi secara kelembagaan kami mengkoordinasikan 3 wilayah itu.
Kemudian Pak, untuk ini udah ada yang mengisi atau belum Pak, yang dari tracker study itu dari berbagai sudah banyak secara jumlah, tapi secara persentase masih sedikit. Per 10 Oktober tahun 2022 ini belum mencapai 50% secara nasional. Dan Jawa Tengah ini baru sekitar berapa ya? Tadi data yang saya buka di dinas tadi sekitar 30%, kurang 26, sekian persen ya. Nah itu perlu dikejar, maka sekolah harus semakin agresif untuk menggerakkan alumninya itu. Yeah. Itu kira-kira ada batas waktu nggak Pak? Harus ada Mbak, karena 31 Oktober harus selesai. Kenapa 31 Oktober harus selesai? Karena sekarang kan ada namanya rapot pendidikan. Rapot pendidikan itu satu platform yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk memotret mutu suatu satuan pendidikan. Nah, data dari tracer study itu termasuk nanti akan menjadi support data di platform rapat pendidikan ini yang nanti update di bulan November. Maka Oktober ini harus selesai karena akan menjadi support data di platform rapat pendidikan. Kira-kira ada kendala-kendala nggak Pak saat pengembangan tracer study ini? Banyak. Kira-kira apa? Banyak. Satu kendala itu ya, kalau saya melihat bukan kendala ya, tapi tantangan. Tantangan ya. Satu, bagaimana satuan pendidikan itu menggerakkan alumninya. Itu satu. Karena biasanya anak-anak itu bertanya, terus ini disurvei untuk apa? Ya? Apakah yang nganggur nanti terus dikasih pekerjaan? Gitu. Nah, jadi meyakinkan anak-anak itu tantangan. Kemudian yang kedua, yaitu teknis ya, itu kadang-kadang anak-anak kita itu nomor itu kan biasa, ganti nomor ya. Kalau seperti kita ganti nomor itu pasti indikasi bermasalah gitu ya. Kalau seusia kita nomornya gonta-ganti itu biasanya bermasalah. Tapi kalau anak-anak nggak apa-apa, itu biasa. Terus ketiga tantangannya adalah menggerakkan DUDI. Nah, DUDI ini minimal DUDI yang bermitra dengan SMK itu digerakkan betul Mbak, untuk apa? Supaya berkenan mengisi. Karena DUDI ini juga nanti kendalanya adalah bagaimana membuat DUDI ini mau mengisi. Karena kadang-kadang kan ada DUDI yang merasa malas gitu ya. Ini apa kan gitu ya. Nah, jadi bagaimana menggerakkan DUDI itu mungkin ada strategi tertentu, diundang ke sekolah atau justru didatangi. Dari pihak sekolah mendatangi, menyampaikan itu, DUDI dimohon mengisi. Terus kendala yang lain barangkali masalah koneksi ya, koneksi internet. Nah, mungkin anak-anak yang rumahnya jauh dari mungkin sinyalnya rendah ya, itu mungkin kendala. Tapi kalau lancar itu sebenarnya tidak sampai 10 menit, mungkin 5-7 menit selesai ngisi, itu tidak lama. Ya, gitu. Ada yang itu lupa kok Pak, sudah diberitahu nanti terus akhirnya lupa. Ya betul. Nah itu juga tantangan itu ya. Iya, tantangan. Jadi kesadaran diri sendiri ya Pak, tentunya. Ya. Jadi ini ada kendala dari alumni ketika ingin menginput NIK atau NISN itu ngeblank, tidak bisa, itu bagaimana Pak? Jadi sudah dipastikan betul ya NISN-nya. Itu salah satu ya, jadi antara NISN atau NIK. Jadi salah satu. Kalau mestinya sebenarnya kalau sudah nomornya betul dan dia betul alumni 2021, mestinya akan lancar itu ya. Kalau terjadi blank itu bisa jadi biasa ya, aplikasi itu kadang ketika yang akses banyak juga jadi lemot ya, servernya down. Bisa jadi kendala-kendala teknis seperti itu. Tapi kalau desainnya sebenarnya kalau sudah NIK-nya betul atau NISN-nya betul, mestinya tidak bermasalah. Tapi nanti coba saya akan tanyakan ke tim pengembang, ini penyebabnya apa ya? Karena saya bukan termasuk tim pengembang, secara teknis saya tidak bisa menjelaskan. Tapi kalau aturan mainnya sebenarnya kalau itu sudah betul mestinya lancar, asal sinyalnya lancar ya. Berarti itu waktu di menu itu kan NIK sama NISN itu memilih salah satu. Memilih nanti baru keluar kolom yang untuk mengisi. Betul. Ya, berarti jangan sampai terbalik ya Pak, kalau balik nanti ngeblank atau tidak bisa ke menu selanjutnya. Iya, betul. Ya. Ini Pak ada masalah lagi ketika mengisi tracer studi. Nah, saat mengisi itu kan kalau sudah mengisi berarti datanya sudah masuk.
kemudian ada yang sedang mengisi tapi belum dilanjutkan. Itu bagaimana Pak? Ya itu begini. Jadi mengisinya itu selesai kalau dia udah kirim, kemudian udah dapatkan informasi bahwa sudah selesai ya. Dia sudah selesai terakhir itu kayaknya ada tulisan vokasi kuat dan seterusnya gitu ya. Nah, maka ini yang perlu diingatkan kepada anak-anak nanti, jangan sampai dia ngisi tapi tidak kirim. Tidak kirim. Karena kalau sudah misalnya halaman 1 selesai, kemudian lanjut gitu ya. Itu nanti harus dipastikan setelah simpan dan lanjut itu harus dipastikan sebelum simpan dan lanjut itu datanya sudah betul, karena tidak bisa kembali ke halaman sebelumnya. Nah, maka harus diverifikasi dulu sebelum ke simpan dan lanjut, artinya sebelum lanjut ke berikutnya. Misalnya Pak ada 5 halaman, nah di halaman ketiga itu berhenti, kemudian dilanjutkan besok lagi, itu harus login lagi apa langsung muncul di halaman yang nomor 3 Pak? Kalau saya anjurkan jangan usah ditunda gitu. Kenapa? Karena itu 10 menit aja nggak nyampe kalau tidak ada kendala apa-apa, sebenarnya tidak sampai 10 menit. Maka saya sarankan tidak perlu ditunda, dilanjutkan besok itu, karena itu cepat. Nah, itu. Kadang kan seperti tiba-tiba ada suatu hal harus tinggal atau apa gitu Pak. Kalau itu saya belum membuktikan kalau misalnya sudah sampai halaman 2 tiba-tiba berhenti ya. Berhenti itu bisa karena putus koneksinya atau apa gitu ya. Apakah nanti dia akan mengulang dari awal atau ketika langsung login atau membuka aplikasinya langsung ke halaman itu, saya belum membuktikan. Tapi kalau saya sarankan ke anak-anak misalnya yang isi itu lebih baik langsung dituntaskan gitu ya. Maka kalau di BTB ini mau bikin terobosan yang bagus, saya dapat info mau dipanggil itu alumni dipanggil, dipastikan jaringannya kuat sehingga anak-anak bisa selesai di situ. Tracer study di sini akan bisa berjalan dengan baik gitu. Baik Pak, harapannya untuk tracer study dan presentase untuk lulusan SMK di tahun selanjutnya bagaimana Pak menurut Bapak? Oke. Saya berharap tracer study tahun ini bisa berjalan dengan sukses. Dalam artian sukses itu satuan pendidikan bisa menelusuri tamatannya dengan persentase yang besar, syukur 100%. Kalau targetnya itu 100% ya. Hasilnya berapa itu Tuhan yang menentukan ya. Itu termasuk dudinya ya, kalau bisa sebanyak-banyaknya dudi kita harapkan bisa mengisi. Kemudian hasil tracer study tidak hanya berhenti sampai ke data, tapi data ini bisa menjadikan informasi, menjadikan rujukan, menjadikan referensi bagi pengambil kebijakan untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki terkait dengan penyelenggaraan pendidikan vokasi. Nah, harapan saya terhadap tamatan pendidikan vokasi tentunya saya sangat berharap sekali bahwa tamatan pendidikan vokasi khususnya SMK ini betul-betul bisa tersalurkan sebagaimana yang kita harapkan, yaitu bisa bekerja. Berwirausaha atau melanjutkan kuliah. Tapi target pertama itu sebenarnya lulus itu ya bekerja. Syukur-syukur malah dia membuka lapangan kerja gitu. Malah membuka peluang usaha dan rezeki untuk banyak orang ya Pak. Itu ya. Baik Pak Sigit Purnomo, ini saya simpulkan dulu ya Pak apa yang kita silakan, pada siang hari ini. Jadi tracer study adalah survei terukur terhadap lulusan pendidikan vokasi, SMK, kursus dan pelatihan kompetensi vokasi dan profesi. Selain itu dapat memberikan umpan balik bagi sekolah dan dunia industri. Baik Pak Sigit Purnomo, ini saya akhiri ya Pak. Boleh, silakan. Baik, sekian podcast pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya Bapak Sigit Purnomo. Sama-sama. Jangan sungkan-sungkan untuk main ke Pati lagi, khususnya di SMK BTB Juwana. Saya sudah 2 kali ini ke sini. Mudah-mudahan masih ada yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Iya, dan seterusnya ya Pak ya. Terima kasih. Jangan lupa saksikan terus podcast SMK BTB Juwana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.